Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, muliakan para jemaah yang dirahmati Allah. InsyaAllah sebagaimana biasa kita meneruskan kajian fikih kita. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahli baiti ajma'in wal awliya was salihin wal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin ولآبائنا ولأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لصاحب المؤلف كتاب المغني والشرح الكبير للشيخ الإمام العلامة ابن قدامة ويليه الشرح الكبير للشيخ الإمام ابن قدامة المقدسي ونفعنا بهما والمسلمين بعلومهما وبعلوم جميع العلماء آمين يا الله. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya, muslihat baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Anugerahkanlah kepada kami, ya Allah, ya Tuhan, anak dan keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Ya Allah, ya Tuhan, berilah keberkahan kepada seluruh orang-orang yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka yang membantu jihad di dalam dakwah kami ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami, anak dan keluarga kami umur yang panjang lagi berkah. Karuniailah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Bi barakati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita sudah sampai halaman 149 ya, yang bawah 149 tentang masalah perbuatan banyak dan perbuatan sedikit di dalam salat. Mana batasannya yang membatalkan salat dan yang tidak membatalkan salat. Jadi kalau kemarin sudah kita terangkan, wala ba'sa bil amalil yasir lil hajah. Kalau kita dalam salat bergerak-gerak tidak mengapa kalau karena hajat. Karena hajat. Mungkin kita bergeser basah tempatnya. Tapi di sini umum dia bil amalil yasir, perbuatan yang sikit. Bentuknya bagaimana yang sikit itu kita nggak tahu. Selain daripada pendapat mazhab Imam Syafi'i, begitulah cara modelnya. Sementara kalau menurut pendapat Imam Syafi'i, apabila dia 3 kali bergerak, sama ada karena hajat, sama ada dia karena lupa atau apalagi sengaja, batal salatnya. Ukuran gerak itu adalah anggota badannya, bukan al-anamil. Kalau jari enggak. Makanya kalau garuk umpamanya gatal, ini mau berapa kali pun boleh. Jadi ya. Makanya kalau ada orang tahiyat goyang-goyang tak batal. Tapi ada pendapat Syafi'iyah. Nanti bisa dilihat fatwa Imam Nawawi. Imam Nawawi di dalam kitab fatwanya, tapi bukan pendapat dia ya. Beliau menulis gitu. Dan bukan hanya beliau, termasuk juga ulama-ulama besar mazhab Syafi'i. Kita katakanlah Syekh Abdul Qadir Al-Mandaili. Syekh Abdul Qadir Al-Mandaili itu asalnya Mandailing, orang Medan. Dia termasuk ulama lama belajar di Mekah dan ngajar di Mekah. Ada namanya
kitab beliau berjudul Du'us Syams atau sinar matahari gitu, pakai bahasa Arab jauh, Melayu. Ternyata sama dengan Imam Nawawi, mengangkat sebuah pendapat, katanya orang yang tahiyat begini membatalkan sholat dalam fatwanya, meskipun itu tidak kuat ya. Tapi ada ulama yang mengatakan membatalkan. Meskipun tidak membatalkan, ulama-ulama kita dulu sangat benci kan ya kalau ada orang tahiyatnya begini-gini. Bahkan di Makkahul Mukarramah pernah kejadian muridnya begitu, datang gurunya itu langsung dipukul pakai rotan, jari-jarinya itu goyang-goyang lagi. Jadi sarah mengamalkan hadis. Jadi kalau dalam tahiyah itu al-isyarah bis-sababah, al-isyarahnya itu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, turun lagi, bukan begini terus ya. Nah ini udah kita kaji ya dalam kitab ini ya, mungkin setahun lebih udah ya, saya kira insya Allah. Tapi boleh ditanya-tanya ulang. Insya Allah kita sudah dari A sampai Z. Bagaimana cara ruku, bagaimana tangan, bagaimana ruku. Nggak boleh ruku tangan lewat lutut, nggak boleh ketika al-julus duduk itu tangan, infonya ini lutut, jangan lewat lutut. Itu sudah semuanya kita terangkan di majelis ini. Cuma nanti bagi yang belum sampai pelajarannya, yang baru datang dan sebagainya, boleh ditanya kembali, kita ulang lagi ya. Jadi itu ya, amal perbuatan yang sedikit. Kalau menurut Imam Syafi'i, wahid itu sedikit, isnain baru dia masih dikatakan musanna, wahid mufrad, satu singular. Yang dikatakan plural itu thalatha, aktsar min isnain. Nah, itu dia. Karena kalau kita pakai panduan yang bukan mazhab Syafi'i, repot kita. Dan nanti di sini disebutkan, nanti kita baca ya insyaallah. Bil urf katanya. Al-kathir wal yasir itu banyak dan sedikit itu tergantung uruf, kebiasaan, adat. Kalau sempat adat kita yang masa mencak-mencak gimana itu ya, mutar-mutar berarti tak batal sholat. Jadi urufnya kayak mana? Kayak Nabi katanya. Ya kita tak lihat Nabi. Ada dalam hadis nanti bagaimana Nabi bergerak. Tapi itu semuanya ihtimal muhmal dalam kaidah usul fikih, dalam artian tidak ada kepastian A atau B. Artinya kita harus mengikut tafsir daripada sahabat tabi'in. Nah, itulah dia mazhab Imam Syafi'i, itu mengambil dari situlah dia. Karena kalau kita nggak ada panduan, menurut saya sedikit gitu. Orang lain nengok kita udah joget-joget ya kan. Karena ada orang itu asal sholat tuh bergaruk dia semua kan. Kalau tadi gerak-gerak, sedikit aku gerak katanya. Padahal semua digaruknya. Karena belum mandi satu hari kan. Ya kalau satu hari, kalau seminggu nggak mandi, silatnya situ. Qala la ba'sa ay yahmil ar-rajul waladahu fi salatil fardhah, di hadis Abi Qatadah. Nah, ini panduannya. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya apa? Tak mengapa menggendong seseorang sholat itu, menggendong anaknya dalam sholat, sebagaimana Rasulullah kemarin dalam hadis yang lain menggendong cucunya. Bagaimana cara menggendong Rasulullah? Apakah Rasulullah menggendong seperti kita mengayun-ngayun gitu? Ya tidak. Tetap dia tenang. Sebagaimana Imam Syafi'i menjabarkannya, ya tidak sama menggendong anak ketika sholat dan di luar sholat. Jangan sampai Rasulullah saja menggendong anak, cucu, berarti boleh. Disamakannya kayak menggendong kita kan. Kita menggendong anak yang berayun lah situ kan sambil sholat. Nah itu dia. Jadi nggak semua hadis itu bisa tekstual, ya. Tak bisa semuanya tekstual kita pahami. Mesti kita mengikut tafsir para tabi'in. Makanya kenapa ulama hadis ini, hadis-hadis ini mayoritas ulama ahli hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Hibban, semua ulama-ulama ahli hadis meriwayatkan hadis-hadis yang sahih, dari yang dhaif sampai yang paling sahih. Mereka sendiri tidak bisa menafsirkannya secara utuh. Mereka tetap berkiblat kepada ahli mustahil, ahli fikih. Bayangkan itu. Sekali Imam Bukhari mazhabnya Imam
Syafi'i. Ada orang di Facebook nggak perlu pakai mazhab Ustadz katanya. Mah tak perlu pakai mazhab katanya, ya kan? Sedangkan dia sakit demam aja pakai mazhab dia. Masuk ke puskesmas pakai mazhab dia. Ngikuti perintah dokter. Kalau sakit demam ini, kalau sakit rematik ini. Kalau dia nggak ngikuti mazhab kesehatan, dia sakit rematik, datang ke dokter hewan. Ya udah, dia mau naik pesawat nggak pakai mazhab pilot, dia datang ke tukang sapi, ditariknya tukang sapi, Pak tolong bawakan pesawat katanya, mau tukang sapinya, nungging lah di situ kan. Ini susah ini orang yang baru belajar agama ini, baru sebulan taubat belajar agama, tak perlu pakai mazhab katanya. Allah, tak perlu pakai mazhab, dia belajar sepeda aja pakai mazhab. Ya, buang air aja pakai mazhab kita. Kalau nggak orang tua kita ngajarkan kita buang air, wah habislah. Waruyani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam iltafa bi izarihi wa huwa fi shalah. Jadi Rasulullah itu ketika menggendong annahu iltafa bi izari, pakai kain, diikatnya cucunya pakai kain. Nah, gitu kan. Jadi bisa dia bergerak pelan-pelan. Nah itu dia. Fala basa in sakata ridaahu rajul ayarfa'ahu. Ternyata lepas kain gendongannya. In sakata ridaa rajul. Lepas. Udah kalau gitu dipeganglah anaknya. Ayarfa'a lidzalik. Gitu ya. Wa in halla izaru ayyashadda. Ternyata ketika sholat renggang ini ikatan gendongannya. Dalam sholat boleh dia kuatkan lagi, dikuatkan lagi gitu ya. Nah, tapi bukan, jadi geraknya itu memang teratur dia. Dalam sholat itu teratur gerak, tidak boleh sembarangan gerak. Wa inna taqal amma fi salati ikhtamarat wa binti ala salatiha wa qala man fa'ala ka fi'li Abi Barzat hina ma sya'ila dzabah hina aflatat minhu fa salatuhu jaizah. Nah, ini lain lagi. Ternyata ada sahabat sholatnya sambil berjalan dia ke hewannya. Jadi mungkin untanya takut lepas kan, berjalan dia sama sholat, mutar gitu. Wah ini kan kita nggak tahu juga kayak mana mutarnya kan, mutar main gasing atau gimana kan. Katanya apa? Fasolatu jaizah, boleh. Nah ini juga nggak bisa kita terjemahkan ini sembarangan. Hati-hati. Wah berarti sahabat pernah ini sambil sholat dia megangi untanya, mendatangi untanya, menarik untanya gitu ya. Jangan sembarangan. Jadi ada aturannya. Wa hadzal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi petunjuk Nabi itu adalah syariat. Fama fa'ala wa amara bih fala ba'sa bih. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan diperintahkannya maka tidak apa-apa. Nah, ini umum sekali ya. Wa qarwiya Sahal bin Sa'ad ada Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala minbarihi. Kebetulan ada diriwayatkan oleh Sahal anak Sa'ad bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas mimbarnya. Fa idza arada ayyasjuda nazala anil mimbar. Ternyata Rasulullah pernah salat di atas mimbar. Ketika mau sujud dia turun dari mimbarnya. Fasajada bil ardh. Dia sujud di lantai. Tumarunya alal mimbar, kemudian naik lagi dari mimbar. Kadzalika hatta qadha salat, sampai selesai salatnya. Udah, ini tak bisa kita ini ya. Kita maknai secara tekstual. Wa fi hadis Jabir fi salatil kusuf. Begitu juga ada hadis tentang menerangkan salat gerhana. Qala thumma ta'akhkhara as-sufuf hatta intahaina ila nisa thumma taqaddama an-nas ma'ahu hatta qama fi maqamih muttafaqun alaih. Jadi ketika itu ada orang terakhir datang dan dia di luar shafnya sampai kami selesai. Tsumma taqaddama an-nas ma'ahu. Kemudian dia datang. Jadi dia sampai kami terakhir di dalam shaf itu sampai dekat wanita, shaf wanita. Kemudian akhirnya dia maju berjalan untuk supaya jangan kena wanita, berjalan ke depan gitu. Nah, jadi bergeraknya dalam sholat dari sejak zaman Rasulullah itu orang yang berjalan, bergerak dan sebagainya itu sudah ada. Udah, sekali lagi ini juga tidak disebutkan bagaimana caranya ya.
Cuman memang ada bergerak untuk menghindari supaya sop jangan berbenturan dengan perempuan ke depan dan sebagainya. Itu semua ada hadisnya. Muttafaqun alaih. Malah ini hadis Imam Bukhari dan Muslim. Bahkan Imam Bukhari sendiri pun tak berani dia mengatakan begini caranya. Tapi yang penting dia meriwayatkan hadis, itu hadis sanadnya sahih. Runtutan orang-orang yang meriwayatkan hadis mutawatirnya tinggi. Jadi hadis yang paling sahih, yang mutawatir, derajat tingkat syarat sahihnya paling tinggi Imam Bukhari, baru Imam Muslim. Tapi dia tidak berani. Begini, nggak berani. Tetap dia kiblatnya kemana? Mazhab Imam Syafi'i, itu ya. Sekali berimam Bukhari, sekali berimam Turmuzi. Bayangkan, Imam Turmuzi saking dia galaunya, bayangkan Imam Turmuzi itu bergelar hafiz. Itu udah ribuan hadis dia hafal. Bukan hanya hafal matanya, bukan hanya hafal ucapan Rasulullah, sanadnya dia pun hafal. Beliau buta. Udah, sekali berimam Turmuzi galau dia. Sampai-sampai dia mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, qad tafaqahtu bi madhhab Imam Hanafi, afa akhidhu minhu. Aku mimpi, ya Rasulullah. Dalam mimpinya ini ketika beliau di Madinah mau melaksanakan ibadah haji. Ya Rasulullah, aku sudah faqih. Aku memahami fikih-fikih Imam Hanafi. Aku ambil pendapat Imam Hanafi. La, kata Rasulullah. Akhirnya Imam Turmuzi mengatakan, bertanya lagi. Faqad tafaqahtu bi madhhab Imam Malik bin Anas. Aku faqih, banyak aku memahami bagaimana pendapat Imam Malik. Afa akhidhu minhu, apa aku ambil ya Rasulullah? Khud ma wafaqa ala sunnati. Silahkan ambil yang cocok dengan sunnahku. Jadi agak lebih kendor, agak lebih kuat Imam Malik daripada Imam Hanafi. Tapi ini menurut Imam Turmuzi, bukan untuk kita seluruh dunia. Inilah pengalaman batin Imam Turmuzi. Kemudian dia tanya lagi, ya Rasulullah, apa faqad tafaqahtu bi madhhab Imam Syafi'i? Atau akhlumin, kata Rasulullah, apa yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, pendapat hujah-hujah Imam Syafi'i, kata Rasulullah, itu banyak sesuai dengan sunnahku. Disimpulkanlah dari mimpi itu. Ketika itu Ahmad bin Hanbal belum, karena Imam Ahmad bin Hanbal jauh di bawah Imam Turmuzi ya. Ketika itu masih muridnya Imam Syafi'i, belum punya mazhab. Disitulah disimpulkan oleh ulama, seluruh ulama, bahkan Imam Turmuzi, akhirnya dia lebih kuat mengambil pendapat Imam Syafi'i. Itu ya. Cuman bukan berarti pendapat Imam Hanafi salah semua, tidak. Artinya untuk martabat Imam Turmuzi, sekali berbeliau ahlul hadis, mazhab mana yang cocok? Untuk ukuran dia dalam mimpinya itu adalah mazhab Imam Syafi'i. Bagaimana hukum mimpi itu? Mimpinya orang alim itu bimartabatir rafi'ah, punya martabat yang tinggi. Martabat mimpi Imam Turmuzi sama dengan disebut dengan khobar. Apa yang dikatakan khobar? Sama kayak hadis. Berarti itu hadis. Tapi bagaimana martabat khobar? Imma sidqun wa imma kidbun. Bisa jadi khobar itu martabatnya dua. Kalau enggak benar, dusta. Baru ulama mempertimbangkan Imam Turmuzi. Apakah mungkin sesoleh Imam Turmuzi dia dusta? Sampai detik ini, meskipun orang non-Islam belum pernah mengatakan Imam Turmuzi itu bohong. Ya, itu dia. Tapi ulama sepakat, jumhur ulama, dari khobar itu tidak boleh kita simpulkan seolah-olah mazhab Imam Syafi'i paling benar. Tidak. Karena Imam Syafi'i sendiri pun mengakui pendapat dia itu tidak semuanya benar. Jadi kalau ada hadis yang sahih kata Imam Syafi'i, fa huwa madhhabi. Mana hadis yang sahih adalah mazhab aku. Semua mazhab itu ihtimal khata, ihtimal shawab. Bisa jadi salah, bisa jadi benar.
Ijtihadnya seorang mujtahid apabila shawab dapat ajrain, 2 ganjaran, ajrani. Dapat 2 ganjaran. Wa in khata, kalau dia salah, ajrun wahid, 1 yang salah. Itu mujtahid. Kalau kita enggak betul bisa berdosa kita. Yang benar bisa berdosa kita. Kita benar yang kita lakukan berdosa kita. Pertama, apa dasarnya? Ya kita melakukan yang benar tapi tak beradab. Berdosa kita. Kalau orang mujtahid enggak, salahnya saja berpahala. Nah, itu kelebihan ulama ya. Jadi jangan kita samakan ulama mujtahid sama kayak kita. Ada pula orang tak perlu pakai mazhab ustaz gitu. Ya, tak perlu. Saya tanya aja, kau ngerti baca Quran sama siapa? Tak bisa jawab deh. Baca alif-alif siapa yang ngajar? Buru-buru untuk menerjemah hadis Quran. Ya. Itu dia. Jadi luar biasa itu. Wa qarru ya Sahal bin Sa'an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tadi itu sudah semua mimaka tadi. Wa fi hadis Jabir fi Sadil Kusuf sudah juga. Fa kullu hadha wasbaha la ba'sa fi salati wa la yabtiluha. Maka semuanya ini yang dipraktikkan oleh Rasulullah yang menyerupai asbahu, yang serupa dengan yang dilakukan oleh Rasulullah, la ba'sa bih fi salati. Enggak apa-apa salat seperti itu dan tidak membatalkan salat. Ya. Tapi kan nggak tahu kita kayak mana bentuknya. Ah itu dia. Wa in fa'ala li ghairi hajatin karaha. Jika dia melakukan tanpa hajat, sengaja dia bergerak tanpa hajat. Ya berjalan gerak-gerak saja gitu. Nggak ada hajatnya, bukan karena gatal, bukan karaha, makruh ya. Dibenci, arti karaha itu dibenci ya. Makruh. Walam yubtalha aydan lima ruya Amr bin Haris qala. Jadi katanya tidak batal. Kalau dia bergerak tanpa hajat tidak batal, cuma makruh saja. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbama yad'u al-yumna 'ala al-yusra fi shalah. Jadi dalam suatu hadis Rasulullah adalah pernah dia salat ketika meletakkan tangan kanan ke tangan kirinya, wa rubbama masa lihyatahu wa huwa yusalli. Dia pegang, dia hapus janggutnya ketika dia salat. Rawahul Baihaqi. Ini riwayat Baihaqi. Berarti boleh. Jadi ternyata Rasulullah pernah dia ngapai janggutnya tanpa hajat. Itu dia. Faslun wala yataqaddarul jaizu min hadza bi thalathin wala bi ghairiha. Maka tidak ada ukuran bolehnya itu 3 kali atau selain daripadanya, minal adat, dari hitungan-hitungan. Bayangkan dibantah ini. Ini membantah mazhab ini, membantah pendapat Imam Syafi'i. Li'anna fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam az-zahiru minhu ziyadatu 'ala thalathin. Katanya apa? Perbuatan Rasulullah itu, apa yang dilakukan Rasulullah gerak itu lebih daripada 3. Mana buktinya? Inilah disebut dalam usul fikih ada hadis-hadis yang muhtamal, ihtimalat. Arti ihtimalat itu masih banyak 2 kemungkinan, 3 kemungkinan, 4 kemungkinan. Tidak ada kepastian. Maka tak boleh jadi hujah. Tak boleh jadi hujah. Itu ya. Sebagaimana Rasulullah pernah salat bersentuhan dengan istrinya. Kan ada hadisnya, hadis sahih. Rasulullah ketika salat menyentuh kaki istrinya. Disitulah sebagian ulama mengatakan tak batal wudu. Udah. Itu ihtimal, boleh jadi tersentuhnya bil hafil izar, tertutup dengan sarungnya. Boleh jadi mungkin bersentuhan. Rasulullah pernah mencium ketika berwudu, yang dicium itu rambutnya. Kalau rambut tak membatalkan wudu. Bapak megang istri rambut atau megang kuku tak batal, atau megang gigi. Bapak berwudu ini, megang yang bukan mahram, megang giginya tak batal. Rambut tak batal, kuku tak batal. Apalagi yang tak batal? Al-batn al-anamil, perut ini. Perut jari-jari tak batal. Ya. Jadi itu dia ya. Oke, kita teruskan. Kata akhirih hatta ta'akhara rijal fantahu ila nisa. Sama, dia mengangkat hadis tadi. Jadi sebagaimana hadis tadi tentang bagaimana sahabat bergerak ketika sudah mepet kepada safnya para wanita.
Wa kadzalika masya Abi Barzat. Jadi katanya itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Barzat tadi, katanya dia jalan lagi sholat. Apa? Ma'adabbata, sama hewannya. Hewan yang ditambatnya. Waliana takdir babau tauqif. Jadi ukuran itu katanya adalah termasuk bab tauqif. Ya, itu apa namanya? Tidak bisa dipastikan. Wa hadza la tauqifi. Lakinna yarji'u fil katsir wal yasir ila al-'urf. Akan tetapi katanya kita harus kembalikan banyak sedikitnya ketika kita melakukan dalam salat ila al-'urfi, kebiasaan. Wah, ini yang saya katakan tadi. Inilah yang saya katakan tadi. Fima ba'da katsiran wa yasiran wa ma syabahu fa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa yasir. Jadi ukuran banyak dan sedikitnya itu yang menyerupai apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, yang dilakukannya sedikit. Jadi uruf kebiasaan itu sesuai dengan yang dilakukan Rasulullah. Maaf, semua ulama nggak akan selain hanya sahabat yang berjumpa Rasul, ya kan? Hanya sahabat. Kalau kita hanya berpatokan kepada hadis tentang Rasulullah bergerak dan sebagainya, itu semuanya ihtimal. Jadi maka kita merujuk kepada pendapat Imam Syafi'i. Apabila bergerak 3 kali berturut-turut ya. Kalau nggak berturut-turut, sepakat ijma' ulama'nya. Kita baca sedikit lagi. Wa in talal al-fi'l fi salati abtalaha amdahu wa sahwahu illa ay yaf'alahu mutafarriqa. Terakhir ya. Apabila dia panjang melakukan atau banyak ya di dalam sholatnya, batal sama ada sengaja ataupun lupa, kecuali dia melakukannya terpisah. Contoh, dia jalan 1 ya kan, berhenti dia dulu, 2 berhenti, mau berapa kali pun boleh, tapi dengan syarat terpisah, mutafarriqa. Bisa paham ya? Nah, di sini disebut mata qala al-fi'lu fi salati wa katur abtal salah ijma'an amdan kana aw sahwan, sama ada sengaja atau tidak, sepakat ulama ijma', sepakat batal salatnya apabila dia melakukan banyak. Contoh berjoget dia kan, lari dia, sepakat. Yang jadi perbedaan tadi banyak dan sedikit ukuran Nabi itu ya. Itu yang apa? Jadi perbedaan yang tidak sepakat. Tentang banyak 3, 2 atau 1 atau ukuran yang banyak itu gimana? Itu yang berbeda pendapat ulama. Tapi itu kita tetap merujuk kepada mazhab Imam Syafi'i ya. Enggak boleh al-wudu sampai 3 kali. Sami Allahu liman hamidah. Begini tangannya itu kan. Udah begini bergaruk lagi dia kepalanya. Nah itu dia. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah akan datang kalau ada yang bertanya kita teruskan. Silakan kalau ada pertanyaan. Fadal. Kalau sampai menggendong bayi, anak itu Ustaz. Iya. Kan paksa itu kan ada kain yang ada udah berbentuk Ustaz. Iya. Itu bayinya itu menghadap kiblat atau membelakangi. Iya. Dan satu lagi, jika dia nggak pakai kain gendongan Ustaz. Kalau saat sholat berjamaah, bayinya itu ditaruh di depan atau di sampingnya Ustaz. Iya, itu aja. Itu aja Ustaz. Oke. Terus, silakan. Ini Ustaz mengenai 3 kali sih Ustaz. Apa itu? 3 kali bergerak itu Ustaz. Iya. Itu kalau 3 kali. Nah itu ada jedahnya, ada parameter ya Ustaz. Misalkan 1, terus kalau ini 2 gitu. Itu aja ya. Nah, terus tadi yang masa itu Ustaz, yang Rasulullah turun dari mimbar, balik lagi itu. Nah itu ada ceritanya nggak? Kenapa Rasulullah balik lagi ke mimbar, balik ini gitu? Itu aja ya. Iya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tentang masalah menggendong anak, apakah anak harus menghadap kiblat? Tidak. Yang wajib menghadap kiblat kitanya. Ingat, kita sholat dada nggak boleh membelakangi kiblat atau tidak berarah kiblat. Assalamualaikum warahmatullah, batal sholatnya. Ada nggak pernah orang sholat gitu? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi, batal sholat. Begitu juga umpamanya dia sholat kan, ada pesawat, ada burung umpamanya, batal sholatnya. Ada jin gitu, batal sholatnya. Udah. Jadi kalau orang sholat bukan berarti setan itu tak
tak datang. Bukan berarti jin itu nggak mengganggu. Justru orang sholat, ketika orang takbir kata Rasulullah, disitulah kesempatan syaitan untuk dekat sama kita. Makanya kenapa diharamkan, kemarin kita sudah belajar hadisnya, kenapa orang yang sholat tidak ada sutrah pendinding tidak boleh dilewati, haram hukumnya. Orang yang sholat membuat sutrah sunnah, tetapi orang yang tidak sholat melewati orang yang sholat wajib pakai sutrah, pembatas pendinding, minimal tongkat atau bisa juga al-khat, garis. Udah, apa kata Rasulullah? Barang siapa yang dia sholat, kita harus cegah dia. Faktulhu, bahkan boleh kotala itu kalau diterjemahkan tekstual kasar, diperangi, dibunuh. Bukan itu maksudnya, ya kan gitu. Ditolak. Udah. Fa in aba, kalau dia melawan, dia sama dengan fa innahu, dia setan. Setan kata Rasulullah. Jadi, apa mafhum muwafaqah dari hadis itu? Berarti orang sholat, setan memang suka jalan. Jin. Jadi kalau kemarin ada bertanya, waktu sholat di Bali ada kepala bergantung di depannya katanya. Ya memang itu kerja dia. Berarti dia memang ada jin di badannya, bisa nampak. Jadi kalau orang yang nggak ada jin di dalam badannya, itu hanya was-was. Makanya amalkan ayat Al-Quran yang biasa juga diamalkan oleh Umar bin Khattab. Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ya Allah ya Tuhan, aku berlindung kepadamu daripada hamazah. Apa hamazah? Lamiza, lamzun, bisik-bisikan. Jadi kalau orang yang suka gosip itu hamizah itu, suka membuat was-was, suka menceritakan segala. Jadi kalau itu kita biasa, syaitan itu. Jadi syaitan itu baik dari jin maupun manusia selalu membisik. Ya Allah, jauhkan aku berlindung kepadamu daripada min hamajati syayatin wa a'udzubika Rabbi. Lindungi aku ya Tuhan dari kehadirannya. Kan hadir dia itu, berbentuk kepala sebagaimana kemarin bertanya jemaah kita. Kan ada ilmu apa? Itu biasanya dari Kalimantan saya dengar itu. Jadi yang kepalanya putus keluar ususnya itu. Jin apa namanya? Ternyata di Bali juga ada. Setahu saya di Kalimantan itu. Hah? Runyak. Kalau runyak itu kerupuk goreng enggak? Udah. Kemudian bagaimana menghadap seorang anak diikat? Ya nggak apa-apa, nggak usah ngadap kiblat, yang penting sholat. Udah itu bagaimana? Di mana kita letakkan? Afdolnya sebelah kanan. Kalau dia nyaman, kalau di belah kanan kerikil, janganlah, taruhlah dia di tengah. Makanya jangan kita sholat di depan itu ada makhluk apa saja. Tapi kalau anak kan enggak, dia kan di tengah-tengah kita sujudnya kan di atas dia. Lebih afdal begitu supaya dia jangan cedera dan sebagainya. Tidak boleh ada kucing, termasuk kalau mati lampu pasang lilin, tak boleh di depannya. Jadi kalau mati lampu tiba-tiba kita sholat, lilin jangan taruh depan, belakang. Jadi saya pernah dulu khutbah di Imperium, mereka itu membakar buhur, tahu bapak buhur, wangi-wangian itu, yang kayak yang biasa untuk sembah-sembah Cina. Tapi kalau orang Islam itu buhur, pewangi ruangan, itu taruh di depan imam, itu saya larang itu, jangan di situ, nggak boleh. Kalau mau ditaruh pewangi pinggir, jangan di depan imam, nggak boleh. Jangan ya, karena tasyabuh dengan enar api. Karena api itu sesembahan majusi, sudah ribuan tahun yang lalu. Jangan api di depan sholat. Itu dia ya. Akhirnya, oh enggak Ustaz katanya, sebentar aja nanti itu habis katanya. Ya udah. Oke. Kemudian yang kedua, tadi itu Rasulullah itu ihtimal hadisnya. Dulu mimbar Rasul itu agak tinggi. Boleh jadi itu Rasulullah sholat sunnah. Udah, boleh jadi sholat sunnah. Kalaupun sholat wajib, karena terlalu tinggi ketika sujud, nggak boleh berbeda tempat berdirinya dengan ini. Karena memang mungkin kayaknya mimbar dulu kan tidak tersusun seperti ini. Batu-batuannya itu kan nggak rata. Mimbar Rasulullah dulu kan masih tanah, masih pasir, padang pasir, koral. Jadi nggak rata. Dalam kondisi tidak rata itu Rasul ketika sujud kan rendah tempat sujudnya, takut nungging, pindah gitu. Jadi jangan disamakan ya sekarang. Kalau kita sekarang rata semua ini. Makanya dalam kita kaji fikih yang lalu banyak hadis-hadis Rasulullah kenapa sahabat pakai serban itu lidarurah, karena sebab panas. Itu kalau sudah panas Pak, maaf ya, Bapak pernah haji ya?
Nanti Bapak rasakan kalau musim panas itu sekarang itu kurang apa canggihnya Saudi Arabia. Marmarnya itu Pak, batu pualam yang mahal itu, termahal di dunia mungkin. Itu saja nggak mempan menahan panas matahari. Kalau Bapak nggak pakai sendal melepuh itu, melepuh. Apalagi sujud. Ini halus ini. Makanya Rasulullah membolehkannya. Tapi sebab didorurah. Kalau nggak makruh. Kalau terlalu tebal terangkat tidak sah. Apabila berbeda sujud dengan tempat kita berdiri. Itu ya. Itu aja ya. Jeda. Sebenarnya sudah saya terangkan. Sudah saya terangkan tadi ya. Artinya terpisah, berhenti kita sebentar. Jadi kalau umpamanya ini gatal, gini tangan kita dulu, berhenti dulu, baru garuk ini. Baru gitu. Udah, kita mau jalan. Ini selalu saya ulang-ulang. Tengok, kita mau jalan, mau pindah soft, gini dulu. Jangan langsung begitu. 1. Ini 1 lagi namanya. 2. Jadi 1, 2 boleh. Jangan 1, 2, 3 langsung berturut-turut. Apabila berturut-turut batal. Jadi mutafarriqah itu yang dia terputus-putus. Bisa paham ya? 1 itu tetap 1 dia. Ya. 1. Tapi kalau dia langsung begini, itu udah 2. 2 masih belum batal. Apabila berturut-turut dia 3 kali batal. Oke. Silakan ada yang lain. Fadhal. Silakan. Fadhal. Di suatu masjid itu kan ada biasanya mereka itu memakamkan mungkin pendiri masjid ataupun pewakaf masjid itu di sekitar masjid. Iya. Nah itu ada kawan-kawan yang menganggap bahwasanya itu kalau mereka sholat di situ itu seakan-akan mereka sholat di kuburan, dan itu mereka biasanya tidak mau seperti itu tuh. Iya. Dan juga ada juga yang mereka itu memahami bahwasanya bila ada jenazah yang akan disolatkan, misalkan masuk waktu zuhur, ada jenazah yang mau kita sholatkan, dan kalau mereka itu taruh di dalam ruangan seperti ini, mereka juga tidak mau sholat di situ tuh. Mereka menganggap sama, berarti mereka sholat di dalam sekitar makam. Apakah pemahaman mereka itu benar atau tidak? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa hukumnya apabila ada masjid di dalam kuburan? Mereka katanya tak mau salat kalau ada kuburan, sama dengan nyembah orang mati. Udah gitu, pertanyaan keduanya, apabila ada orang mensolatkan jenazah di masjid, tak mau dia salat di masjid itu lagi, karena sama dengan dia menyembah mayit. Apakah salah pemahamannya? Enggak salah, bodoh. Ya, bodoh itu. Ini yang saya sayangkan. Inilah pentingnya belajar fikih. Inilah pentingnya belajar fikih itu. Jadi memang Rasulullah dalam hadis sahih banyak sekali mengatakan bagaimana menyindir amal-amalan Yahudi. Mereka yaj'alu qubur anbiya'ihim masajid. Dia jadikan kubur para nabinya masjid, tempat sujud. Itu mereka memang menyembah nabinya. Langsung minta tolong, ya wahai nabiku, aku minta tolong ini segala. Jadi itu amalan Yahudi. Bukan, itu diharamkan. Kita nggak boleh. Contoh, kita datang ke Masjid Madinah, di situ ada kuburan Rasulullah, kita minta doa, berdoa kita, ya Rasulullah, aku kepingin mau kawin, bisnisku lancar, haram. Kita minta sama Allah, ya Tuhan, aku sekarang berada di makam kuburan kekasihmu ya Allah. Sebagaimana kau muliakan dia ya Allah, anugerahkan aku kemuliaan juga. Kita minta sama Allah, itu tawasul namanya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu Allah yang perintah. Ya Tuhan, anugerahkan kami nikmat sebagaimana kau telah berikan nikmat kepada orang-orang sebelum kami. An'amta 'alaihim. Itu tawasul. Udah. Jadi dulu Masjid Madinah itu lengket sama rumah Rasulullah. Udah. Rumah Rasulullah. Ketika Rasulullah meninggal, dia berwasiat, kuburkan aku di sini. Pas di kamarnya itu. Udah. Sekarang itu makam Rasulullah sudah di tengah-tengah masjid itu. Lantas saya mau tanya, dia pernah nggak yang mengatakan tadi itu nggak mau dia sholat itu, pernah nggak dia Masjid Nabawi? Dia berarti dia nggak sholat di Masjid Nabawi.
Silakan nanti datang ke Al-Azhar, itu masjid 1000 tahun lebih. Itu semua kuburan di depan itu. Jadi asalnya dulu itu ada masjid, itu tanah orang. Akhirnya tanah itu diwakafkan untuk kuburan, banyak kuburan. Saya pernah ziarah ke makam Imam Syafi'i, itu dalam masjid. Jadi dari tempat saya tinggal di Nasr City, Kairo, lebih kurang kalau saya naik mobil dari sini sampai ke Jakarta Pusat gitulah jauhnya. Kalau ke kanan ke Al-Azhar, kalau lurus ke makam Imam Syafi'i. Dari makam Imam Syafi'i lebih kurang ada berapa meter makam Rabi' Al-Adawiyah. Udah, saya sholat di situ masjid Imam Syafi'i. Di situ kuburan Imam Syafi'i. Begitu juga di seluruh masjid-masjid di Madinah itu banyak kuburan. Udah, silakan baca sejarah. Masjidil Haram itu puluhan para nabi makamnya di situ. Masjid Kudus Al-Palestin di situ makam para nabi banyak. Yang tidak boleh itu apabila ada kuburan kita jadikan masjid, kita berdoa untuk ahli kubur itu. Itu yang dimaksud dalam hadis. Bukan masjid yang ada kuburannya. Makanya saya bilang tadi dia tuh nggak salah tapi bodoh. Itu dia ya. Udah. Silahkan keliling ke Timur Tengah, itu ulama-ulama besar semua dari ratusan tahun, ribuan tahun, semua masjid di sana itu semua pinggirnya kuburan banyak. Itu dia. Jadi yang dimaksud di situ adalah kita jangan menyembah kuburan, jangan meminta kepada ahli kubur. Sebagaimana waqala Isa bin Maryam, waqala an-Nasara al-Isa bin Allah, wa qala al-Yahud al-Uzair bin Allah. Orang Nasrani mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Tuhan. Itu yang nggak boleh. Dia sembah Nabi, dia sembah manusia. Itu yang dia haramkan. Kuburan-kuburan para nabi dijadikan masjid yang dimaksud dalam hadis bukan tempat sembahyang saja secara teks, tapi di situ dia jadikan tempat sembahyang dia, tapi memang dia jadikan dia meminta kepada itu. Makanya tawasul itu ada syaratnya ya, nggak boleh kita datang ke kuburan. Jadi kalau kita datang ke kuburan ulama itu sunnah. Ya Allah, sebagaimana Kau muliakan ulama ini ya Allah, berbaring di makam ini, anugerahkan aku anak dan keturunanku sebagaimana kemuliaan yang telah Kau berikan kepada makam ini. Jangan pula, Mbah, aku ini mau pilkada Mbah, mintalah aku wangsit supaya aku jadi anggota DPR. Ini bukan lagi sesat, ini dablek ini kan. Itu dia ya. Jadi jangan sampai salah memahaminya. Itu dia. Silakan. Ada yang lain? Yang kedua apa tadi? Coba silakan. Tadi yang kedua ada lagi? Oh, yang kedua itu kita nih ada jenazah nih, mau kita sholatkan jenazah tapi di waktu zuhur. Nah biasanya kan mereka naruhnya itu di belakang ya. Iya. Naruh mayatnya itu di belakang. Mereka juga tidak mau sholat seperti itu. Ya berarti kalau sholat zuhur itu langsung pindah masjid tuh biasanya. Iya itu sama yang saya bilang tadi ya, sama. Berarti dia memang tidak memahami makna yang sesungguhnya. Udah, yang nggak boleh begini, kerenda yang masuk jangan sampai kotor ya. Itu pertama. Yang kedua, mayit yang di dalam kerenda jangan sampai netes kotorannya. Itu yang haram. Haram saja. Berarti nggak boleh kita sholat, tetap boleh, tapi wajib dibersihkan. Makanya selalu saya berikan petunjuk, setiap kerenda yang masuk kakinya harus taruh tisu. Kemudian bunga-bunganya yang jatuh dikutip untuk menjaga kebersihan. Itu saja. Ya, itu adabnya saja. Tapi bukan berarti gara-gara itu katanya menyembah. Tidak. Nggak usah kan ada mayit, nggak usah ada kuburan. Dia sholat, tapi niatnya menyembah yang dia pikir apa saja, tetap tertolak. Jadi menyembah itu ukurannya bukan mesti ada menengok benda, lihat bendanya. Tergantung niat dia. Jadi makanya kenapa hadis innamal a'malu binniyah itu sampai sangat luas dijabarkan oleh para ulama. Jadi dalam perkara innamal a'malu binniyah, segala perbuatan itu tergantung
kepada niat. Al-umuru bimaqasidiha. Perkara segala maksud dan tujuan kita tergantung pada qasad, tujuannya. Itu sangat luas dibentangkan dalam ajaran syariat Islam. Tujuannya apa? Untuk membedakan antara kita amalan syariat atau di luar syariat. Jangan sampai contoh ada orang dia berdiri ruku sujud. Saya mau tanya, apakah setiap orang yang ruku sujud berdiri dia sholat? Tidak. Kalau dia tidak berniat tidak sah sholatnya. Ada juga orang yoga dia ngikut orang sholat. Begitu juga kayak pasukan Jepang yang belum masuk Islam ketika di Irak, dia ikut-ikutan. Kenapa sih? Tentara Irak itu sudahlah miskin, persenjataannya tidak canggih, tapi nggak takut dalam bertempur. Dia bingung, dia sedikit ternyata sholat, ikut mereka. Kaptennya itu memerintahkan anak buahnya, ada berapa puluh orang tentara Jepang yang diutus ke sana, ikut berdiri ruku sujud, berdiri ruku sujud, diikutinya kayak mana sholat. Udah bingung mereka, ternyata tenang. Nah itu dia, akhirnya masuk Islam semua, satu kompi itu. Udah, apakah ini hukum syariatnya apa hukumnya? Ya nggak sholat, tapi dengan itu dia dapat hidayah, akhirnya sholat beneran. Makanya orang yang ditanya tentang siapa Tuhanmu nggak tahu, dia tentang siapa Tuhannya dia sholat tidak tahu, untuk apa dia sholat nggak tahu, yang penting gerak saja, itu mardud, tertolak. Itu dia ya. Wallahu taala alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.